Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang geostrategi atau ketahanan nasional. Nama saya Siti Aisyah Lutfia dan nama rekan saya Desi Ayu Ramadhani. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi di Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan bidang geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera, dan bermartabat. Bagi Indonesia, geostrategi juga diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya mengembangkan potensi kekuatan nasional, pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia, pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Pandangan geostrategi nasional. Yang pertama, geostrategi dalam tatanan pemikiran di Indonesia. Geostrategis dalam ranah pemikiran Indonesia merupakan ide dasar awal mula suatu tatanan pemikiran yang pada ujung paling akhirnya berupa tindakan nyata. Ide yang dijadikan acuan bersama adalah terbentuknya masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan atribut tata laku sebagaimana berlaku pada umumnya di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa telah berubah dari satu ide menjadi pandangan hidup yang operasional, dan apabila pandangan hidup tadi diberikan kerangka ilmiah dan dikodifikasikan secara jelas, maka terbentuklah satu falsafah bangsa. Sehubungan dengan hal itu, apabila falsafah bangsa dijadikan landasan negara, maka akan terwujud sebagai satu ideologi negara. Bagi negara yang memiliki ideologi, maka akan selalu dijadikan acuan bagi seluruh sistem yang ada maupun tata laku masyarakatnya. Geostrategi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Sehubungan dengan dinamika tersebut di Indonesia, geostrategi diterapkan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan
sara yang mengancam integritas bangsa dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, dan trauma yang berkepanjangan tidak perlu terulang lagi. Atas dasar itu, pada satu sisi Indonesia memerlukan pemimpin, lembaga, dan jajaran yang kuat, profesional, memiliki integritas moral, karakter disegani, dan mampu diteladani oleh masyarakat. Sedangkan pada sisi yang lain, seluruh elemen masyarakat perlu memiliki kepekaan, kemampuan dan kesanggupan, arif dan pandai menahan diri dalam menghadapi provokasi melalui money politik, sehingga bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional yang utuh. Bila mana seluruh potensi ini diberdayakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi yang berlandaskan Pancasila, maka strategi pembangunan akan menuju ke arah yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Ancaman dan hambatan pada periode pembangunan. Pengalaman sejarah bisa mempertahankan NKRI. Pengalaman negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan negara dengan ketidakseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari akar kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat dan dapat menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsep ini berlandasan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Hakikat TANAS dan konsepsi TANAS, keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Menurut diperkenalkan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations. 1. Wilayah yang luas. 2. Sumber daya alam yang besar. 3. Kapasitas industri. 4. Penguasaan teknologi. 5. Kesiapsiagaan militer. 6. Kepemimpinan yang efektif. 7. Kualitas atau kuantitas angkatan perang. Selanjutnya adalah asas TANAS di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua adalah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat adalah asas kekeluargaan. Perbedaan ketahanan dan kekuatan nasional. 1. Kekuatan fisik dan abstrak tetapi tidak termasuk kekuatan spiritual. 2. Ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan. Ditujukan secara langsung. 3. Penggunaannya secara langsung berupa kemampuan atau power terhadap pihak lawan melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan terhadap pihak lawan. 4. Lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak pertama digunakan
kekuatan abstrak digunakan kekuatan fisik. 5. Dalam model-model ketahanan nasional. 1. Model clean model ini menggambarkan bahwa negara kecil dengan teknologi yang sangat maju tidak memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, negara yang dengan wilayah besar dengan penduduk yang kecil ditambah dengan teknologi maju pun sama saja dengan negara yang memiliki kekuatan besar jika potensi geografi besar dan SDM besar. 2. Model Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dalam kaitannya dengan negara lain, menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam suatu kawasan. 3. Model Alfred Thayer Mahan. Kekuatan nasional dapat dipengaruhi apabila bangsa tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. A. Letak geografis. B. Bentuk atau wujud bumi. C. Luas wilayah. Nasional atau bangsa. F. Sifat pemerintahan. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah manfaat penerapan geostrategi dalam pembuatan kebijakan di sebuah negara? Manfaatnya adalah manfaatnya bisa mengatur ketertiban rakyat, memperkuat suatu negara, dan memperlancar urusan suatu negara. Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih.
Saya akan menjawab dari kelompok 2. 1. Negara dapat menentukan wilayah prioritas seperti di wilayah darat, laut, maupun udara. Kedua, negara dapat menentukan kebijakan terkait pengembangan wilayah terluar untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eni. Bagaimana geostrategi Indonesia? Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Luas wilayah Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif 7,4 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan wilayah lautan 5,5 kilometer persegi. Itu jawabannya Bu Emi atau kelompok 2? Menjawab yang mana? Bu Emi. Coba diulangi, Mbak. Jawabannya yang buat Bu Emi diulangi. Sebentar Bu ya, mohon maaf.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Emi. Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Luas Indonesia termasuk zona ekonomi eksklusif kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan wilayah lautan 5,5 kilometer persegi. Oke. Berikutnya, untuk kelompok 2 belum terjawab kan? Sudah, Bu. Sudah. Berarti sudah semua ya? D. Barangkali dari kelompok lain ada tambahan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa ditutup, Mbak. Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau ada, bisa ditutup. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaannya Bu Emi. Ngaku nggak? Iya. Loh. Arek-arek kok join, guys. Cek tahu.